Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Alts Update. Jadi kita akan bahas lagi Shiba. Jadi kita akan lanjut dari analisis terakhir untuk Shiba Inu yang saya post sekitar 2 pekan lalu. Jadi untuk idealnya supaya teman-teman bisa punya gambarannya, kita refresh dulu sedikit tentang analisis yang sebelumnya. Jadi waktu lalu kita udah sempat ngeplot tentang terbentuknya atau potensi terbentuknya si inverse head and shoulders. Lalu kalau kita perhatikan pada kala itu yang sebetulnya menjadi support pentingnya kita adalah kisaran range $0,000971 ya, dan rupanya sampai dengan saat ini somehow Shiba itu berhasil bertahan di range price tersebut. Jadi kita sama-sama perhatikan dia belum ada breakdown dari sana, dan tentu saja ini bisa diindikasikan sebagai sebuah positif ya, sebuah tanda positif untuk bullish, karena berarti di situ ada higher low-nya dia ya. Walaupun nantinya mungkin seiring dengan analisis yang akan saya sampaikan, mungkin teman-teman akan ngelihat kayak ternyata ada kesulitan lah, ada obstacle lah untuk kita bisa ngelihat Shiba itu bisa rebound lebih signifikan lagi dari harga sekarang ini. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam update-nya ya. Terakhir itu aja yang mungkin ada di video terakhir. Ya, memang ini adalah satu buah analisis yang menurut saya menjadi pertimbangan untuk ngelihat Shiba ini bisa powerful back to bullish gitu. Dan rupanya kalau misalkan dari posisi terakhir ada kenaikan sih lumayan, hitung-hitung udah sekitar 26% lah kenaikan aset kalau teman-teman ada yang nge-hold Shiba Inu. Alright, so start dari time frame daily lagi. Saya pengen review sedikit ke teman-teman supaya teman-teman punya gambaran, dan maybe next time kalau kalian menemukan kondisi seperti ini, kalian bisa manfaatkan, yaitu terbentuknya yang namanya si bullish divergence atau positive divergence pada si MACD-nya. Jadi kalau kita lihat, ini MACD-nya create yang namanya higher low. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi price action, itu ternyata kita malah create yang namanya lower low ya. Jadi di sisi MACD-nya dia create higher low, tapi di sisi price-nya dia create yang namanya lower low. Nah, kalau misalkan situasi ini terjadi, berarti ada yang namanya divergent, dan kalau misalkan divergent itu terjadi, terutama ini karena positif, berarti umumnya market itu bisa cenderung ter-reverse menjadi positif atau menjadi bullish, kira-kira seperti itu ya. Plus guys, kalau misalkan kita gunakan informasi yang ada saat ini, exponential moving average 2134 itu sudah mulai bull cross, tinggal challenge-nya adalah yang 55. Cuman Shiba bisa closing positif di atas exponential moving average 55 aja, itu berarti udah merupakan indikasi yang cukup baik dan positif. Karena sebelumnya pernah juga terjadi situasi demikian serupa, akan tetapi belum sempat nih sampai bull cross keseluruhan ya, dari EMA 21, 34, dan 55. Dia belum sampai berhasil close semuanya di atas level tersebut. Lalu kita ter-reject, kembali lagi masuk ke dalam, dan akhirnya kita lihat drop. Ya, kalau misalkan situasinya berkaca dari posisi di kisaran Januari ke bulan April, ini sebenarnya situasi yang sama ketika Bitcoin dia sideways lumayan panjang before akhirnya kita ngelihat dia drop dari kisaran level $40.000 sampai ke 30.000-an something. Dan untuk saat ini jadi apakah exponential moving average bisa merupakan menjadi indikasi positif? Kalau saya sih cukup percaya setiap kali yang namanya bull cross itu terjadi bisa menimbulkan dampak positif, walaupun sifatnya moving average ini cenderung lagging. Artinya harganya sudah bergerak duluan, baru kemudian si moving average ini nanti cenderung bull cross. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, kalau misalnya kita munculkan dari only chartnya aja, yang kita bisa lihat sama-sama saat ini adalah terbentuk semacam inverse head and shoulders, dan ini sudah terkonfirm. Dari video terakhir, sebetulnya kita baru memplot potensi tersebut, belum melihat adanya konfirmasi lah terkait dengan terbentuknya si inverse head and shoulders. Dan saat ini kita sama-sama lihat dia sudah terbentuk inverse head and shoulders, sudah confirm, dan bahkan sudah berhasil breakout dari si neckline-nya inverse head and shoulders. Dan kalau misalkan berdasarkan rules-nya, teman-teman bisa hitung atau bisa memperkirakan potensi targetnya berdasarkan panjang kepala daripada si head and shoulders. Dan kalau misalkan demikian yang terjadi adalah seperti ini, menurut saya Shiba holders berarti sebentar lagi kalian akan melihat adanya relief rally lah daripada Shiba sendiri. Karena keseluruhan yang perlu diperhatikan adalah kita bergerak di dalam sebuah channel yang sangatlah rapi
ya. Ini kalau kalian gunakan chart logaritmik, kalian bisa lihat pergerakannya menurut saya sangatlah rapi ya. Dan kalau misalkan ternyata somehow di bagian trendline ini kita mendapatkan rejection, berarti kita tahu sebetulnya ada opportunity malah untuk melakukan short pada Shiba Inu, karena secara keseluruhan Shiba Inu saat ini saya masih anggap dengan istilahnya cukup bearish lah dari segi trennya. Walaupun kalau misalnya kita zoom out lagi, ya ini semua adalah proses koreksi ya yang terjadi pada impulsive move di kisaran bulan 2021 sampai ya ini jangka waktunya cepat, bahkan cuma sekitar bulan Oktober dia ngepump ya. Setelah itu kita lihat tidak pernah mengalami penguatan lagi, cenderung koreksi, dan sampai dengan saat ini pun kita masih terkoreksi. Nah, teman-teman nggak perlu bingung kalau misalkan dengan apa yang saya sampaikan ini. Sementara kalau misalkan saya bisa kasih kesimpulannya untuk time frame daily, sentimennya untuk short term ya, which is jangka pendek, maybe seminggu atau 2 mingguan, ini kita bisa ngelihat dia cenderung cukup positif. Cuman yang menjadi challenge atau tantangannya adalah next week kalau misalkan nanti FOMC meeting minutes, news event yang big impact itu sudah pada keluar, Jerome Powell akan memberikan statement dan speech kira-kira apa yang akan berpengaruh pada market crypto. Dan menurut saya berarti paling enggak kita punya 1 minggu untuk memberikan kebebasan pergerakan pada Shiba. Jadi Shiba mungkin bisa bergerak bebas sampai menjelang FOMC meeting ya. Jadi mungkin itu yang menjadi concern utama saya melihat kondisi Shiba Inu saat ini. Dan terus terang, saya nggak ada entry di Shiba Inu. Sayangnya pada saat kita udah ngeplot inverse head and shoulders ini, saya nggak follow up analisisnya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya update itu setelah 2 minggu. Cuman memang karena ada beberapa yang request untuk minta di-updatekan Shiba Inu-nya, saya putuskan untuk lihat dan ya, kita coba update. Dan rupanya so far masih sesuai dengan analisis yang kita harapkan. Jadi pertanyaannya adalah apakah Shiba Inu di sini bisa break lah di kisaran trendline bagian atasnya, dan untuk harganya itu ada di 1430. Jadi teman-teman lihat aja angkanya ya, kalau dihitung dari nolnya itu kan panjang banget. Jadi dilihat aja dari angkanya, dan itu di kisaran 1430 sampai 1450 untuk saat ini. Alright. So, based on time frame hourly-nya. Sebenarnya kalau misalnya untuk hourly-nya kita bisa breakdown lebih kecil aja dengan situasi yang seperti di time frame daily. Basically kita ngelihat ada si neckline. Neckline-nya kalau di extend ya menjadi si neckline itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di posisi terakhir dia juga terbentuk semacam symmetrical triangle pattern ya. Kadang ada orang yang bingung membedakan antara pennant dan triangle pattern. Sebetulnya keduanya bentuknya sama-sama segitiga, tapi kalau menurut preferensi saya untuk symmetrical triangle pattern sendiri itu minimal dia bergerak dalam ya, itu minimal ya dia bergerak dalam 3 wave, which is kayak gini. Nah, wave loh teman-teman, bukan yang dia naik habis itu langsung turun, habis itu naik and then turun dalam jangka waktu yang sangat cepat ya. Ini bahkan nggak dihitung sebagai ya, sebenarnya wave juga sih. Ini A, habis itu ini B, terus ini C ya. You get the idea. Cuman maksud saya adalah kalau pennant itu kecenderungan jangka waktu singkat, which is kita harusnya nggak akan memakan waktu sampai sekitaran 26 Juni ketemu 18 Juli ya, sekitar hampir 3 minggu atau bahkan hampir 1 bulan gitu. Tapi kalau pennant, nah ini kira-kira ini contoh pennant yang tepat ya. Jadi dia naik sangat impulsif, habis itu dia pennant ya. Ini bullish pennant. Ini menurut pandangan saya. Balik lagi guys ya. Saya terus terang kalau memplot perbedaan antara pennant dengan si triangle sendiri, paling simpel saya lihat dari sini aja. Dan ini lebih ke triangle, which is ini lebih ke pennant. Gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, kalau misalkan kita gunakan informasi pada triangle, kita bisa juga mencari potensi target hanya menggunakan triangle pattern itu sendiri. Dan targetnya untuk di bagian atas seharusnya berada di kisaran 0,14 ya. Ya 14 lah. Kalian bisa lihat di sini kisaran range 14. Yes. Nah, otomatis kalau misalnya memang situasinya seperti ini, menurut saya ini sejajar ya situasinya antara daily dan juga hourly. Jadi tinggal kalian coba pantau aja progresnya seperti apa. As long kita nggak ngelihat pullback yang begitu signifikan, walaupun di sini saya concern bisa jadi terbentuk semacam rising wedge ya. Cuman kalau menurut pandangan saya selagi momentumnya masih strong, I think kalian bisa follow up ya. Yang penting perhatiin aja, as long kita nggak break dari kisaran area 0,12 ini, berarti Shiba harusnya masih baik ya, masih dalam kondisi yang cukup positif untuk meneruskan penguatannya. Alright, so kira-kira itu aja quick update untuk Shiba Inu. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.